Punten Ibu supaya kita kenalan sebut nama ya. Ya, alhamdulillah. Saya Desi dari Tanah Baru. Alhamdulillah ini pernah dibahas di sekolah, saya punya sekolah. Oh iya. Karena setelah dideteksi sama psikolog, SMP SMA siswa kami banyak yang bahasa kasihnya rendah. Apa tadi itu? Tidak terpenuhi, kurang cas ya. Jadi mau nggak mau disosialisasikan sama kami tim guru. Yang jadi masalah ya tadi itu dokter kalau beda bahasa kasih. Anak saya yang kedua itu sentuhan fisik. Saya dan suami nggak sentuhan fisik. Nah, Ibu jadi, apa bahasa kasih utamanya Ibu apa? Saya kayaknya kata-kata pujian. Oh, yang kedua? Apa ya? Ibu aja dulu Ibu. Ibu suka diapain sih? Sukanya kalau dikasih reward, ih keren kamu hebat, kamu pintar gitu. Pujian satu. Saya pujian. Kedua apa? Waktu? Kalau fisiknya waktu ya. Iya. Suami saya pelayanan. Pelayanan sama waktu ya, berkualitas. Waktu, ya. Gitu. Ada yang sama Ibu, suami sama-sama suka waktu ya, bahasa kasihnya ya. Kayaknya gitu. Okay. Yang anak Ibu? Nah anak pertama kayaknya hadiah. Yang jadi masalah dia udah punya usaha sendiri, kuliah di Bandung. Jadi kadang-kadang saya ngasih apa gitu ya, ngasih apa, kan udah mandiri gitu loh. Ya. Itu yang pertanyaan anak yang kedua bahasa kasih kedua. Jadi cari setiap orang. Cari ya dua, bukan satu aja ya Bu. Dua, karena ini baterainya kan ujung-ujung. Ini yang utama, ya. Yang utama ini kalau misalnya yang kedua lagi kita charge dari sini nih, gitu kan? Itu keren banget. Dia akan nge-charge baterai-baterai yang lain. Ada dua, yang ini di ujung sini dan yang sini. Paham ya? Kenapa dua? Walaupun waktu kecil harus diisi semuanya, lima-limanya. Sampai sekitar umur 3 tahun. Kapan itu tidak diisi? Wah itu jadi masalah itu. Ya, anak-anak penyimpangan itu, ya. Setelah saya perhatikan orang tuanya, tahu nggak kenapa? Dia tidak ke-charge baterainya, lima-limanya. Sejak kapan? Dalam kandungan. Kenapa? Denial ibunya, kenapa? Anak tidak diharapkan. Bahkan mau digugurkan. Berarti dari dalam kandungan tidak ke-charge itu 55 baterainya. Itu waduh ya. Cilakanya dapat sentuhan lingkungan yang salah, maka jadi salah. Kenapa? Karena anak-anak yang di lingkungan cari masalah itu ya, sebenarnya bukan cari masalah. Dia ingin kompensasi ya 5 bahasa kasih ini. Tapi dengan cara yang salah. Jadi gitu. Jadi cari 2 Bu. Apa tadi hadiah sama kira-kira? Yang jadi pertanyaan gimana kalau kita nggak punya itu gitu loh. Justru kita yang jadi dia ngusel-ngusel saya geli. Terus dia protes gitu. Ngusel ke mama geli, ngusel ke ayah geli. Aku mau ngusel sama siapa gitu. Maksudnya gimana kalau emang kita beda sedangkan dia kayaknya perlu banget gitu. Iya. Kalau kita justru itu. Karena kita seorang ibu ya, sudahlah ibu yang memenuhi kebutuhan keluarga dan kita yang taklim, maka kita yang harus kerja keras ya. Bukan mengalah, mengikuti cara bahasa kasih mereka. Ibu latihan gimana caranya supaya ibu nggak geli? Iya itu ada nggak caranya? Dia leher kemana-mana loh dok. Padahal anak perempuan tapi kok saya geli ya? Apa saya nggak biasa atau gimana? Lah ibu gimana bisa jadi dia? Bukannya sentuhan fisik tuh Bu. Kata ibu langsung. Dan anaknya udah dapat materi ini di sekolah jadi dia protes, aku perlu ya gitu. Jadinya adakah cara biar kita bisa pelan gitu loh. Jadi gini, kalau ibu didesel di belakang geli berarti memang belakang ibu sensitif. Maka sini, jadi bilang gini, jadi kayak anak saya karena dia bahasa kasihnya sentuhan fisik atau peluk, dia ngomong peluk. Nah kalau peluk kan kita di sini, peluk kita yang meluk dia. Nggak semua badan ibu geli kan? Bagian mana yang tidak geli coba? Sini geli nggak? Kalau ibu memeluk geli nggak? Daerah-daerah leher. Nah, kalau ibu meluk gini geli nggak? Nggak. Nah, lakukan itu, ya. Jadi kalau dia mau desel-desel, kamu mau peluk ya, sini sayang sini. Jadi dia suruh ke depan, kita peluk, ya kita peluk. Jadi caranya gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak yang berupaya mengikuti bahasa kasih dia, terus siapa yang mau ngecas dia? Hati-hati, ntar dia dicas orang lain loh, ya. Dicas orang lain. Kecuali sudah umurnya dan ibu nikahkan. Berharap suaminya, nah
Kalau gitu ibu cari mantu, lihat dulu kira-kira bahasa kasihnya apa nih. Cocok nggak sama anak gua nih. Kalau bahasa kasihnya juga nggak sama dia, mah kasihan banget itu. Ya, anak ibu bahasa kasihnya sentuhan fisik, suaminya bahasa kasihnya apa pelayanan. Waduh, ya itulah. Ya, jadi ke depan aja Bu, depan. Anak laki-laki saya juga tuh yang kedua tuh ibu peluk gitu. Saya sebenarnya geli, cuman saya tahu ini bahasa kasihnya, saya diem aja. Kan dia nggak lihat kan dia di belakang kan. Karena laki-laki kan, ya. Tapi dia selalu peluk belakang saya. Ibu, iya nak, peluk kepalanya. Sini ke depan. Pipinya kita. Tang. Itu kan juga sentuhan fisik, ya. Jadi diajarkan bahwa tetap kena sentuhan fisik tapi di depan kita, gitu. Sini nak. Iya. Seru ya. Iya. Mau cepet pulang Bu? Ngeliatin bahasa kasih suami yang mana ini. ya. Ingat harus di-charge setiap hari. Kalau bahasa kasih suami kita pelayanan, ibu harus minimal pas dia di rumah layani. Minumnya lah, makannya lah, apanya lah, ya. Biasanya suami yang bahasa kasihnya pelayanan seneng banget bebenah. Maka terpaksa kita ikut berdiri bebenah. Aduh, saya kalau lihat dengar kotak-katik, saya tanya sama khadimat saya, Mbak, Bapak lagi ngapain? Rapiin lemari. Hah? Rapiin lemari? Aduh. Supaya ikhlas istighfar Bu. Karena menurut saya ngapain lapin lemari Ramadan ntar aja kenapa sih? Gitu kan? Karena bahasa kasih saya bukan pelayanan menurut suami saya sebagai bahasa kasih pelayanan harus bersih rumahnya gitu kan. Ya ampun, dalam hati saya, Mbok ya duduk-duduk di sini sama bininya. Karena bahasa kasih kedua saya waktu. Akhirnya kita bikin, karena dia pelayanan saya waktu, maka saya bebenah sambil bikin waktu yang menyenangkan. Ya sekali saya deketin diri gitu ya. Peluk ya. Kotor tangan, biarin pakai ini. Ya, itulah namanya mensiasati atau ngatur strateginya agar bahasa kasih keduanya terpenuhi. Ini apa sih yang terjadi sebetulnya di otak kita, Bu? Di otak kita, ya. Nah ini, di otak kita. Watak di sini, kan kita selama ini kita jejalin ini ya. Watak di sini, emosi di sini, ya. Di sini ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman, ya kan? Ya, ini ada lobus temporalis. Lobus temporalis itu isinya kan Asmaul Husna. Ya. Yang bagus atau yang dahsyatnya dalam Islam, agar bahasa kasih itu semua juga terpenuhi, maka kita nyalakan Asmaul Husna. Terutama apa Bu? Ya namanya juga bahasa kasih. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif. Ya di sini. Itu tambahannya kita. Nah, tetapi menghadapi anak-anak yang belum bisa lagi kita suruh untuk selalu berzikir, ya, maka kita harus tahu bahasa kasih dia apa. Agar apa? Agar dia ya merasa dicintai, gitu. Dengan bahasa yang benar. Sama kalau saya pergi ke Cina, ya, saya terpaksa harus belajar sedikit bahasa Cina untuk bilang I love you-nya, ini, gitu kan, ya. Harus belajar sedikit lah untuk kita mengadaptasi supaya dia ngerti. Sampai sini bisa sepakat ya Bu?